Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bertepatan kita dengan peringatan Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah, yang mana sebenarnya sudah jatuh pada hari Selasa 10 Agustus 2021 kemarin. Akan tetapi pemerintah menetapkan hari ini sebagai hari libur nasional dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1443 Hijriah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti pada tahun-tahun baru Islam sebelumnya, bahwasanya umat Islam pada tahun baru Hijriah selalu merayakan Tahun Baru Hijriah ini dengan beberapa kegiatan. Terutama bisa kita saksikan di masjid-masjid, di surau-surau, di musola, dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, bisa dalam bentuk bacaan khataman Quran, bacaan surat Yasin, tapi yang jelas akan diakhiri dengan doa, yaitu doa akhir tahun, yang selanjutnya berdoa juga, yaitu yang disebut dengan doa awal tahun. Bahkan di kampung-kampung juga kita temukan masih ada tradisi baritan, di mana warga membawa tumpeng ke pertigaan jalan atau ke perempatan jalan, yang tujuannya adalah sama, yaitu berdoa, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun-tahun mendatang warga dan juga masyarakatnya senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam suasana pandemi seperti ini, pawai-pawai keliling yang biasanya diadakan oleh warga tidak dilakukan karena masih diberlakukan kebijakan PPKM oleh pemerintah. Itulah cara berekspresi masyarakat kita di dalam memperingati Tahun Baru Hijriah ini. Mereka menggelar beberapa atraksi, dan kemudian mereka juga tujuannya adalah berharap agar di tahun-tahun mendatang mereka tetap dalam kelimpahan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga spirit tahun baru ini adalah membuka lembaran baru dengan perilaku yang lebih baik lagi. Apabila kita melacak pada kalender Hijriah, atau dalam bahasa Arab disebut At-Taqwim Al-Hijri, adalah kalender yang digunakan oleh umat Islam dari zaman dahulu hingga pada saat ini. Kalender Islam digunakan untuk menentukan tanggal atau bulan yang berkaitan dengan ibadah atau hari-hari penting lainnya, yaitu untuk menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal, dan termasuk juga menetapkan 1 Muharram pada saat ini. Kalender ini kemudian populer dengan istilah kalender Hijriah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun di mana terjadi peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang pada waktu itu terjadi pada tahun 1000 atau tahun 622 Masehi. Penetapan kalender Hijriah dilakukan zaman Umar bin Khattab
yang menetapkan peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, kalender Hijriah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari sebagaimana lazimnya, yaitu kalender Masehi. Kita memang menggunakan dua sistem, yaitu ada kalender Masehi dan ada kalender Hijriah. Muharram adalah bulan pertama dalam tahun kalender Hijriah. Sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, perkiraan bulan dibuat mengikuti tahun Masehi, karena memang tahun Masehi sudah lahir lebih dulu. Hijrahnya Rasulullah memberikan kesan besar kepada kaum Islam, dan sama dengan sudut pandang dakwah Rasulullah, yaitu ukhuwah dan syiar Islamiyah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka lembaran tahun baru di dalam kalender Islam dengan bulan Muharram. Tidaklah kedapatan bulan yang lebih mulia di dalam kalender Islam di sisi Allah selepas bulan Ramadan, melainkan bulan Muharram. Ia dinamakan bulan Muharram karena itu adalah besar kehormatannya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau menjumpai orang Yahudi di Madinah, biasanya pada tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi juga sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu. Menurut orang-orang Yahudi, tanggal 10 Muharram bertepatan dengan hari ketika Nabi Musa dan pengikutnya diselamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun dengan melewati Laut Merah. Sementara Fir'aun dan tentaranya kemudian semuanya tewas tenggelam. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad kemudian mengatakan, kami lebih dekat hubungannya dengan Musa daripada kalian. Dan langsung Nabi menyarankan agar umat Islam berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram. Dengan demikian sampai sekarang kita pada tanggal 10 Muharram diharapkan berpuasa dan juga kita disunahkan untuk lebih banyak bersedekah pada bulan Muharram itu. Sehingga pada umumnya kita pada 10 Muharram itu mengumpulkan anak-anak yatim dalam rangka bersedekah. Dengan demikian kita ingin mendapatkan kemuliaan dari bulan Muharram itu. Bagi kebanyakan orang Islam khususnya, barangkali tahun baru ini tidak seberapa berkesan karena memang negara kita tidak menggunakan kalender Hijriah, akan tetapi lebih banyak menggunakan kalender Masehi. Kalender Masehi digunakan untuk menetapkan tanggal lahir, untuk pernikahan, untuk menetapkan libur sekolah, libur kantor, dan lain sebagainya. Akan tetapi kita sebagai orang Muslim tentu perlu sejenak merefleksi beberapa hal yang berkaitan dengan tahun baru Hijriah ini. Yang pertama yang perlu kita renungkan adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas usia yang diberikan Allah kepada kita. Umur adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terutama di masa pandemi ini, setiap hari kita mendengar berita tentang kematian. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melalui grup WA bisa sehari 2-3 orang yang meninggal. Untuk itu sudah saatnya kita mensyukuri umur ini dan menyadari bahwasanya umur itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita ini adalah milik Allah
dan pada saat yang ditentukan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah muhasabah atau introspeksi diri dan lebih banyak membaca istighfar. Ini adalah hal yang terpenting yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Sebuah kepastian bahwa yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Sementara disadari ataupun tidak, kematian itu akan datang sewaktu-waktu, dan yang akan kita bawa saat itu adalah hanya amal soleh belaka. Untuk itu, dalam menyambut tahun baru Hijriah ini, mari kita renungkan perbuatan kita di tahun-tahun sebelumnya, dan hendaklah kita tetap merencanakan tujuan hidup kita di tahun baru ini dengan resolusi dan resonansi yang kita tetapkan sendiri. Tentunya resolusi dan resonansi ini harus diiringi oleh usaha yang tekun dan berdoa dengan istiqomah serta berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makna tahun baru Hijriah dapat diartikan semangat perjuangan tanpa mengenal putus asa serta optimisme yang tinggi, yakni semangat hijrah dari hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang baik. Rasul serta para sahabat melawan rasa sedih dan takut saat hijrah, di mana mereka harus meninggalkan tanah kelahiran, saudara, harta benda yang mereka miliki. Yang ketiga, perbanyaklah tilawah Al-Quran dan mensyukuri atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Momen pergantian tahun baru Islam yang sering kita rayakan, hendaklah kita jadikan momentum untuk semangat mengkaji Al-Quran dan selalu mengingat dengan berzikir memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan terus berubah menuju kebaikan, dan senantiasa kita juga punya semangat agar dalam hidup kita ini tetap bermanfaat bagi orang lain, bagi sesama. Dan sesungguhnya Islam diturunkan itu adalah sebagai agama rahmatan lil alamin. Seperti firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah 218. Demikian ceramah singkat tentang perjalanan hijrah Rasulullah yang dijadikan momentum sebagai tahun baru Hijriah dalam kalender Islam, yang mudah-mudahan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dan ditetapkan sebagai tahun baru Islam, ini bisa menjadikan kita semua lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan kita, nilai-nilai toleransi kita, dan juga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, akhlak mulia yang dianjurkan oleh Rasulullah menjadi pendorong kita untuk selalu menebar kebaikan di muka bumi ini. Selamat tahun baru Hijrah. Semoga hidup kita tetap menjadi berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.